dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Imat ini menurut saya dalam uh, narasinya, dalam mengomentari Sayyid Ahmad, itu seperti orang yang betul-betul panik, ya, atau bahkan sudah kehilangan akal dan sangat ceroboh. Ya, kan? Ya mungkin bukan hanya Ki Hanan saja yang mentertawakan kitab Minhajun Nasabin yang dikirimkan kepada kiai-kiai. Mungkin ya jika berkumpul mereka akan tertawa bersama, menertawai kitab Minhajul Abidin Minhajun Nasabin yang dicetak dan disebarkan secara gratis, yang memang kalau dijual pun ya siapa yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin muslimat warga Nahdien dimanapun berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, dan yang terpenting semoga selalu dalam keadaan yang bahagia. Sekedar ingin menyapa ya para teman-teman media, dan juga menanggapi mungkin kabar terkini ya. Karena beberapa minggu ini saya tidak sempat untuk mengikuti media secara aktif ya, atau berkomentar, mengupload video, tidak ada waktu ya. Karena memasuki bulan Agustus, kita lebih fokus betul-betul memperingati momen-momen Agustus dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul mengingatkan kita tentang arti kemerdekaan, dan juga memasuki bulan Maulid ya. Insya Allah bulan Maulid sudah hari keempat. Sebelum bulan Maulid, persiapan umat Islam khususnya di Jawa Timur dalam majelis-majelis sangat luar biasa, dan memang itu yang terpenting ya, daripada kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak begitu penting sebenarnya ya. Tapi jika ada yang memang mendesak, jika ada waktu, mungkin kita juga bisa menanggapi. Dan ini Al-Fakir ada waktu mungkin ya, hari ini longgar ya. Karena habis acara beberapa hari terakhir tadi malam, yaitu acara Maulid, juga memperingati harlah majelis, dan juga sekaligus HUT kemerdekaan. Alhamdulillah bisa istirahat dan bisa buka-buka HP ya. Dan ada kabar ya, mengabarkan bahwa Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, Kabupaten Malang, dari beberapa minggu yang lalu, alhamdulillah kabar dari para ulama dan para habaib itu mengadakan acara besar-besar, tabligh, haul akbar, dan juga pertemuan antara para ulama. Itu sudah tersebar di media ya, baik acara haul Sayyid Al-Maliki, dan juga acara di Dalwa yang dihadiri hampir semua ulama Jawa Timur dan para habaib. Nah, itu kemarin tidak sempat untuk mengomentari, tapi alhamdulillah ya. Dan mulai tadi malam atau tadi pagi saya melihat sebuah dan mendapatkan sebuah kiriman video ya, dari yaitu pernyataan dari Ki Imat yang menanggapi surat dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Ki Imat ini menurut saya dalam narasinya, dalam mengomentari Sayyid Ahmad, itu seperti orang yang betul-betul panik ya, atau bahkan sudah kehilangan akal dan sangat ceroboh ya, untuk mengomentari tentang Sayyid Ahmad Al-Maliki. Karena bagaimanapun juga sanad ilmu ahlu sunnah wal jamaah sangat besar pengaruhnya bersanad kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Hampir semua ulama-ulama besar di Nusantara itu bersanad ilmu kepada beliau, dan sudah diakui kealiman dan juga makom kewalian dari
Sayyid Alwi Al-Maliki sebagai mbahnya dari Sayyid Ahmad. Dan nasabnya juga sudah diakui oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Nusantara itu sebagai sadah, sebagai sayyid, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di isi surat dari Sayyid Ahmad yang dibacakan dalam haul abahnya, yaitu tanggal 20 Agustus kemarin, di situ ada pernyataan yang sangat tegas dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki bahwasannya nasab habaib itu adalah nasab yang sahih. Kemuliaan dan keilmuan, keagungan dari Sadah Ba'alawi itu sudah diakui dari zaman ke zaman, bahkan dari keluarga Sayyid Ahmad Al-Maliki dari abah dan juga kakek-kakeknya sangat luar biasa menghormati para Sadah Ba'alawi. Keluarga mereka saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling berguru. Ada yang berguru kepada Sadah Ba'alawi dan Sadah Ba'alawi ada yang berguru kepada Sayyid Alwi. Bahkan mereka saling bermusyawarah, saling menjadi mengawinkan, menikahkan keluarga mereka, keluarga Sayyid Ahmad Al-Maliki dan juga keluarga para habaib. Nah, inilah yang membuat Ki-Imad itu panik, ya. Kehilangan akal. Bukan lagi su'ul adab, tapi sudah tidak memikirkan konsekuensi ulama, masyarakat umat Islam di Indonesia menanggapi hal itu. Karena untuk menjaga eksistensi biar pemikirannya tidak rungkat dengan pernyataan Habib Sayyid Ahmad Al-Maliki. Demi untuk melindungi para mukimat-mukimat, para ternak-ternaknya yang sudah terdoktrin agar tetap percaya kepada Ki-Imad. Ini ada sebuah blunder yang sangat luar biasa. Akhirnya betul, dan itu sudah tersebar. Dan sangat terlihat bahwa Ki-Imad itu betul-betul panik dan kehilangan akal. Karena siapa yang tidak akan membela keluarga Sayyid Ahmad Al-Maliki? Karena sanad keilmuan di Nusantara itu bersumber sangat besar sumber kontribusinya bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Nahdlatul Ulama, itu bersanad kepada beliau. Nah, inilah yang mungkin jalan Allah memberi jalan yang terang benderang. Allah memberi jalan kepada masalah yang dihadapi umat Islam, fitnahan yang menerpa para habaib dengan tetap kesabaran, ketabahan para habaib dengan ketakwaan beliau, maka Allah memberi yaj'al lahu makhraja, yaitu jalan yang oleh Allah sendiri yang menunjukkan jalan bahwa kebenaran, kemenangan itu memang sudah sangat jelas nampak di depan mata umat Islam, bahwasanya memang Sadah Ba'alawi itu adalah betul-betul sahih keturunan Rasulullah SAW atas pengakuan ulama yang paling disegani baik secara nasab ataupun secara keilmuan, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini ada sebuah jalan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang sangat besar untuk umat Islam. Ini hadiah yang sangat luar biasa untuk para Sadah Ba'alawi. Ini jadi umat Islam yang sempat terpengaruh. Semoga Allah dengan pernyataan Sayyid Ahmad ini, semoga Allah memberi jalan hidayah, biar tidak lama-lama berlarut dalam kesesatan, bahkan berlarut dalam dosa besar, yaitu memutuskan nasab Sadah Ba'alawi. Bahkan selalu membuat fitnah-fitnah yang itu juga dosanya sangat besar. Itu mungkin yang sangat penting, ya. Dan juga tadi sempat, ya, saya melihat sebuah video cuplikan dari sosok ulama karismatik di Madura yang termasuk keluarga Wali Songo sendiri, yaitu keluarga dari Naat, yaitu Kiai Hanan, yang dikirimi salah satu tokoh atau kiai ulama yang dikirimi kitab oleh Ki-Imad, dan kitabnya sudah datang. Dan lucunya, ya walaupun berterima kasih, tapi kitabnya beliau itu mentertawakan, ya, mentertawakan Ki-Imad, mentertawakan ya kitab itulah. Yang sebenarnya mereka mungkin juga
apalagi sekelas Kiai Hanan ya. Kita yang mengikuti perkembangan ini itu semua kitab isinya itu ya hasil kumpulan-kumpulan clipping-clipping hasil dari sosmed, copy paste yang dikumpulkan mulai dari awal akhirnya dijadikan kitab Minhajun Nasabin. Itu maunya untuk melabui para ulama yang mungkin dianggap kurang mengerti tentang nasab. Tapi salah orang jika dia mengirimkan kepada Kehanan. Karena Kehanan itu Masya Allah luar biasa. Jadi hanya ditertawakan. Ya mungkin bukan hanya Kehanan saja yang mentertawakan kitab Minhajun Nasabin yang dikirimkan kepada kiai-kiai. Mungkin ya jika berkumpul mereka akan tertawa bersama menertawai kitab Minhajul Abidin yang Minhajun Nasabin yang dicetak dan disebarkan secara gratis yang memang kalau dijual pun ya siapa yang mau beli ya. Ya karena semua sudah tahu isi kitabnya hanya isinya seperti itu. Jika melihat dari pernyataan ulama-ulama besar dunia bahwasanya orang yang membatalkan nasab khususnya kiimat ini adalah orang yang jahil murakab yang sangat bodoh kata para ulama ahli nasab tentang ilmu nasab. Ya pasti ditawakan bersama ya. Ini untungnya yang memposting hanya Kehanan. Jadi beliau saja yang mentertawakan hal ini. Jadi umat Islam, marilah kita di momen Maulidur Rasul ini kita betul-betul mempersatukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Watoniyah juga dalam kesempatan kelahiran yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan kita betul-betul bersatu. Marilah kita sadar polemik yang terjadi ini hanya untuk memecah belah umat, untuk menimbulkan permusuhan. Ya. Marilah kita betul-betul kita mencari ridha Allah, mencintai Rasulullah, sehingga kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah. Karena cinta Rasulullah itu akan terwujud jika kita mencintai apa-apa yang dicintainya. Khususnya Rasulullah pasti mencintai keluarganya. Mungkin itu sedikit ya, sekedar juga untuk menyapa dan semoga bermanfaat tentang kabar kali ini. Dan jika ada kata-kata yang salah, ya, fakir mohon maaf ya sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.